Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bergabung dan belajar di SMP Negeri 1 Ngerau. Untuk pelaksanaan MPLS hari ini, Selasa, anak-anak akan menerima pendidikan karakter, yaitu sebelumnya kalian juga harus tahu apa itu MPLS. MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian semua akan dikenalkan lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Ngerau. Anak-anakku sekalian, pendidikan karakter di sini nanti sebagai pematerinya Bu Nonis ya. Bu Nonis di sini sebenarnya mengajar seni budaya, tapi di sini pada saat MPLS membawakan atau menyampaikan materi sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu pendidikan karakter atau karakter education. Tentu kalian dari SD sudah menerima pendidikan ini, tapi alangkah baiknya mari kita ulas dan kita belajar kembali. Yuk kita lanjutkan. Tentu kalian sudah tahu toh itu apa pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu merupakan sistem penanaman nilai karakter kepada warga, organisasi sekolah, atau perguruan tinggi yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri atau sesama yang ada di lingkungan maupun kebangsaan. Dan karakter ini sama dengan watak anak-anak. Jadi setiap orang mempunyai karakter atau watak yang berbeda-beda. Misalnya karakter ini dari si A memiliki perilaku, budi pekerti, ada yang baik, ada yang tidak baik. Atau tabiat manusia dan atau tabiat semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mempunyai watak atau karakter. Hewan pun juga mempunyai karakter, ya seperti manusia. Yuk kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan setelah ada pengertian karakter, kemudian kita lanjut ke fungsi pendidikan karakter. Pentingkah fungsi pendidikan karakter bagi anak? Menurut saya itu penting sekali, bahkan sejak dini anak harus diberi pendidikan karakter. Untuk apa, Bu? Untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak, agar anak memiliki hati yang baik, berperilaku yang baik, serta berpikiran yang baik. Jadi intinya, utamanya agar bisa memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Jadi ini intinya agar anak yang berbeda-beda mulai dari agama, ras, dan pendidikan ini memiliki pendidikan karakter yang baik. Ya, mari kita lanjutkan selanjutnya, yaitu tujuannya. Tujuannya apa toh anak-anak pendidikan karakter bagi siswa SMP? Tidak hanya siswa SMP saja, sejak mulai dari PAUD, usia dini, mulai dari TK sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai organisasi, itu membutuhkan pendidikan karakter. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pendidikan sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan dan akhlak yang mulia peserta didik secara utuh dan seimbang sesuai dengan kompetensi kelulusan. Jadi intinya tujuan pendidikan karakter ini untuk mendidik anak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang seimbang, akhlak yang intinya akhlak ini bisa bertujuan yang mulia, ya. Jadi tidak berani sama orang tua, punya sopan santun dan tata krama, itu termasuk juga akhlak yang baik. Selanjutnya, manfaat dari karakter pendidikan bagi siswa SMP yaitu membentuk karakter diri. Individu, saya lanjutkan kembali ya, maaf ada gangguan teknik sedikit. Untuk manfaat pendidikan karakter bagi siswa adalah membentuk karakter diri, menjadikan individu yang maju, individu yang mandiri dan individu yang tangguh.
Dan pendidikan karakter bagi anak ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan emosional dan spiritual anak. Karena berperan penting terhadap anak dalam bersikap dan menjalani hidup. Oke, selanjutnya bisa kita lanjutkan contoh-contoh karakter anak yang baik. Misalnya anaknya suka membaca, suka menolong, suka berbagi, suka membantu, menolong orang yang jatuh. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang terpuji, itulah contoh karakter anak yang baik. Makanya sejak diri anak sudah diajarkan untuk berbagi, diajarkan untuk menolong kepada sesama, diajarkan untuk hormat menghormati terhadap sesama. Lanjutkan, yaitu karakter anak taat pada agama atau religi. Yaitu sejak dini anak sudah diajarkan untuk ikut pendidikan TPA. Selain TPA juga di sekolah diajarkan untuk sekolah-sekolah yang memiliki keagamaan yang baik. Seperti di SMP juga ada itu pendidikan hafal Al-Quran, kayak TPQ yang belum bisa baca Iqra juga diajarkan sama ya. Jadi intinya untuk kegiatan religi ini mendidik anak untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Apabila itu agamanya Islam dan apabila agamanya Kristen, dia bisa ikut di gereja dan agamanya lain sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan tempat ibadahnya masing-masing. Oke, lanjut contoh karakter anak yang tidak baik, yaitu berani sama orang tua, suka marah, suka mengganggu temannya, dan tidak suka menolong, tidak suka berbagi, suka mencela. Itu adalah contoh-contoh karakter anak yang tidak baik. Saya harapkan di sini peserta MPLS kelas 7A sampai H diharapkan menjadi anak yang berkarakter yang baik. Setelah menerima pendidikan karakter dari Bernis ini bisa diterapkan di sekolah dan di rumah atau di lingkungan manapun. Dilanjutkan, yaitu contoh saling hormat menghormati antar agama. Yaitu misalkan ada teman kalian di sini ada yang agamanya lain atau Nasrani, kalian tidak boleh membuli. Kalian juga saling hormat menghormati di antara sesamanya, saling menolong dan saling membantu. Oke, lanjutkan. Yaitu dimensi karakter pendidikan anak, yaitu ada dimensi karakter. Yang pertama ada etik, literasi, estetika, kinestetik. Ada 4, yaitu etik, yaitu olah hati, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua literasi, yaitu ini anak yang suka membaca, suka belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada estetik, yaitu individu yang memiliki integritas, moral, rasa, berkesenian dan berkebudayaan, jadi mempunyai rasa keindahan yang tinggi. Yaitu yang keempat yaitu kinestetik, suka berolahraga. Di sini juga banyak ekstra, ada futsal, ada voli, ada sepak bola. Kalau anak-anak ikut itu termasuk bisa mendidik karakter kinestetik. Yang olah seni, di sini yang estetik bisa ikut seni musik dan seni tari. Jadi anak-anak bisa menyalurkan daripada berkarakter yang tidak baik, mending diterapkan pada karakter pendidikan, bisa estetika dan kinestetik. Etik juga ada, yaitu pelajaran atau ekstra membaca Al-Quran. Di sini ada juga ada budaya literasi juga ada, membaca banyak-banyak yang harus di perpustakaan ya. Selanjutnya contoh-contoh kegiatan pendidikan karakter lainnya itu saat di sekolah itu dilihat punya tata krama, jangan Bapak Ibu guru hormat menghormati, saling menghargai, ikut ekstrakurikuler keagamaan. Itu adalah contoh hormat menghormati pada orang tua, hormat pada orang tua. Bapak Ibu guru kan di sini termasuk orang tua kalian. Jadi kalian selama di sekolah sebaiknya memiliki karakter yang baik, menghormati Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah.
Yang kelima yaitu ada nilai 5 utama karakter prioritas PPK, yaitu simbolnya bunga. Ada yang daunnya berbentuk daun, bunga tapi berbentuk daun, yaitu ada merah, kuning, hijau, biru, yaitu ada 5. Yaitu ada religi, yaitu keagamaan, ada integritas, ada nasionalis, ada mandiri, dan ada gotong royong. Nah, jadi kelima nilai utama karakter itu bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Kemudian karena pada saat ini adalah masa COVID-19, ada pandemi 19 yang namanya ya, anak-anak tentu tahu bagaimana kalau kita bisa menjaga kesehatan agar tidak tertular. Yang utama kita rajin mencuci tangan. Itu ada contoh-contoh gambar anak yang rajin mencuci tangan. Jadi diharapkan kalian semua juga mencuci tangan sebelum makan, setelah keluar. Pokoknya sering-seringlah mencuci tangan agar bisa hidup bersih, bisa terhindar dari COVID. Yang selanjutnya ya bisa dilanjutkan, yaitu budaya memakai masker. Ini juga karakter. Kenapa? Karena masa pandemi ini virusnya bisa menyebar lewat mata, hidung, dan mulut. Jadi alangkah baiknya kalian semua diharapkan selalu menggunakan masker. Nah, ini yang dikatakan sebagai karakter. Sekarang masker adalah budaya dan karakter. Oke? Sampai sini ya, kita lanjutkan. Bu Nonis anggap selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian setelah menerima MPLS dari SMP Negeri Ngerao, menjadi karakter-karakter peserta didik yang membanggakan. Oke, begitulah sekiranya materi pendidikan karakter yang bisa Bu Nonis sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.